Terima kasih Saudari Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Zulkardi, Pak Sardianto, dan Bu Erna. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mereview textbook yang berjudul Multimedia Based Instructional Design. Untuk yang pertama, ada pengantar penilaian kebutuhan multimedia dan analisis front-end. Nah, penilaian kebutuhan merupakan cara sistematis untuk menentukan kesenjangan yang ada di antara di mana organisasi berada dan di mana ia ingin berada. Nah, yang kedua, analisis front-end yang merupakan kumpulan teknik yang dapat digunakan dalam berbagai kombinasi untuk membantu Anda menjembatani kesenjangan dengan menentukan solusi apa yang diperlukan. Selanjutnya, untuk melakukan penilaian kebutuhan dan analisis front-end, Anda perlu yang pertama buat penilaian tentang berapa banyak penilaian dan analisis yang diperlukan untuk membuat keputusan berdasarkan kerangka waktu, ukuran proyek, dan kendala proyek Anda. Yang kedua, menentukan sumber yang tepat untuk mengumpulkan informasi. Dan yang ketiga, menetapkan teknik untuk mengumpulkan dan merakit informasi. Ya, lanjut. Nah, menurut Briggs tahun 1977 ada 5 jenis kebutuhan. Yang pertama kebutuhan normatif, yaitu suatu kebutuhan yang dibandingkan dengan standar. Lalu jenis kebutuhan yang kedua yaitu merasa perlu. Kebutuhan apa yang kita rasa perlu. Yang ketiga kebutuhan yang dinyatakan atau diminta. Yang keempat comparative need. Dan yang kelima antisipasi atau kebutuhan masa depan. Proses melakukan penilaian kebutuhan ada 6 kegiatan. Yang pertama, kita tentukan kondisi saat ini, identifikasi akar penyebab kebutuhan yang diungkapkan. Lalu yang kedua, kita tentukan pekerjaan, maksudnya pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sukses. Yang ketiga, kita urutkan dalam tujuan kepentingan, tunjukkan bagaimana tujuan tersebut saling terkait. Yang keempat, kita identifikasi perbedaan, bagaimana kinerja yang diharapkan dan kinerja aktual yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Daftar semua perbedaan serta tugas-tugas apa saja yang hilang. Lalu yang kelima, tentukan area positif. Maksudnya identifikasi area yang terkait dengan masalah bisnis, di mana misalnya ini contohnya bisnis di mana perusahaan berjalan dengan baik dan dokumentasikan keberadaannya. Dan yang keenam, tetapkan prioritas untuk tindakan. Lalu, pertimbangan untuk menggunakan teknik pengumpulan data ada 4, wawancara, misalnya telepon secara langsung, kuesioner, misalnya email dan kuesioner kertas, observasi, misalnya menggunakan kamera, video, dan observer, lalu simulasi, misalnya mock-up atau talk-through yang murah, dan gunakan peralatan atau perangkat lunak yang sebenarnya. Next. Nah, untuk analisis front-end, di sini kita akan membahas 9 jenis analisis front-end atau analisis awal. Yang pertama itu analisis audiens. Analisis audiens itu mengidentifikasi latar belakang, karakteristik, dan keterampilan prasyarat audiens. Lalu yang kedua analisis teknologi itu mengidentifikasi kemampuan teknologi yang ada. Lalu analisis tugas, menjelaskan tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan sebagai hasil dari pelatihan atau dukungan kinerja. Lalu ada yang keempat analisis insiden kritis, menentukan keterampilan atau pengetahuan apa yang harus ditargetkan, analisis dalam intervensi multimedia atau program pelatihan. Lalu yang kelima itu ada analisis situasi, identifikasi kendala lingkungan yang mungkin berdampak pada tujuan. Lalu ada analisis objektif, tulis tujuan untuk tugas pekerjaan yang akan ditangani. Lalu ada analisis media, pilih strategi penyampaian media yang sesuai. Lalu ada analisis data yang masih ada, identifikasi materi pelatihan yang ada, referensi, dan silabus. Yang kesembilan ada analisis biaya dan manfaat, yaitu identifikasi biaya dan manfaat laba atau investasi. Nah, jenis analisis ini akan kita bahas pada bagian-bagian selanjutnya secara lebih terperinci. Nah, untuk gambar 3.1 ada gambar instructional design fase dan time ratio-nya.
Nah, seperti yang telah dijelaskan Bu Erna tadi, jika analisis tidak kita lewatkan, berarti itu sudah kehilangan dari sepertiga dari proyek tersebut. Proyek dimulai hingga proyek selesai itu kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu analisis, lalu yang sepertiganya itu ada desain 10%, development pengembangan 23%, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan itu 33%. Jadi 100% untuk dari proyek dimulai sampai proyek selesai. Nah, untuk analisis audiens ini, kita mengidentifikasi latar belakang dan beberapa karakteristik pembelajaran dari populasi sasaran kita. Nah, informasi dari target audiens ini akan memudahkan kita untuk mencari solusi jika ada kendala, seperti pengalaman dengan media pelatihan, seperti CBT, pelatihan berbasis komputer, lalu ada preferensi pembelajaran, misalnya pekerjaan tersebut membutuhkan orang untuk bekerja sama, solusinya menggunakan pendekatan tim. Misalnya ada preferensi bahasa, pertimbangan misalnya bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, lalu ada pelatihan atau pengalaman kerja sebelumnya yang dapat membimbing audiens ke tingkat materi yang sesuai dengan pengalaman kerja sebelumnya, lalu ada persyaratan khusus, misalnya ada audiens kita yang menggunakan braille, jadi solusinya harus disesuaikan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Lanjut. Nah, ini ada 4 prosedur melakukan analisis audiens. Yang pertama, analisis demografi audiens dan persyaratan khusus. Yang kedua, kita menentukan sikap terhadap konten. Yang ketiga, menganalisis keterampilan bahasa audiens. Audiens kita lebih mayoritas menggunakan bahasa apa, sehingga kita bisa menyesuaikan. Yang keempat, dokumentasikan hasil dari semua proses yang kita lakukan. Lanjut. Untuk analisis teknologi, bagian ini menjelaskan bahwa sangat penting untuk memiliki pemahaman dasar tentang teknologi di lingkungan kita. Nah, analisis teknologi dalam organisasi tingkatan yang pertama, kita analisis fleksibilitas. Fleksibilitas di sini misalnya dibutuhkan untuk memecahkan masalah dalam konteks lingkungan teknologi, jadi perlukanlah fleksibel. Lalu yang kedua, pendekatan. Pendekatan ini memungkinkan pendekatan terukur dan bertahap terhadap teknologi multimedia tergantung siapa dan banyak orang dalam organisasi yang memiliki akses ke teknologi tersebut. Dan yang ketiga itu informasi, memberikan informasi yang Anda butuhkan untuk pemilihan media. Lalu ada 7 kegiatan yang kita lakukan dalam proses analisis teknologi. Yang pertama, menganalisis teknologi komunikasi yang tersedia. Lalu yang kedua, menganalisis teknologi yang tersedia untuk referensi atau dukungan kinerja. Yang ketiga, menganalisis teknologi yang tersedia untuk pengujian dan penilaian. Yang keempat, menganalisis teknologi untuk distribusi. Yang kelima, menganalisis teknologi untuk pengiriman. Yang keenam, menganalisis keahlian. Dan yang ketujuh, kita dokumentasikan hasil dari semua kegiatan. Nah, ini teknologi yang digunakan atau komunikasi yang tersedia bisa berupa konferensi telepon, email, teknologi ruang obrolan misalnya chat, teknologi newsgroup, grup diskusi, dan teknologi daftar server yang memungkinkan pesertanya menggunakan email untuk berdiskusi. Lalu yang kegiatan yang kedua, yaitu tadi untuk referensi atau dukungan kinerjanya, langkah pertamanya menentukan bahan referensi online dalam markup hypertext atau tidak bahasa HTML, dan dokumen tersebut sudah tersedia atau tidak. Yang kedua, menentukan akses karyawan ke kinerja atau tidak, adakah akses dari kinerja karyawan tersebut. Lanjut. Untuk kegiatan 3, menganalisis teknologi untuk pengujian dan penilaian, langkah pertamanya kita menentukan penilaian mandiri, pengujian atau sertifikasi elektronik yang tersedia. Lalu langkah yang kedua, kita menentukan masalah keamanan. Karena keamanan ini biasanya menjadi yang paling penting untuk pengguna. Lalu kegiatan yang keempat, menganalisis teknologi untuk distribusi, pelatihan atau dukungan kinerja, menentukan bahan apa saja yang digunakan untuk kursus materi referensi dan menentukan FTP untuk mengunduh kursus atau file. Bisa kita gunakan CD-ROM, disk, dan bahan lainnya. Lanjut. Untuk kegiatan yang kelima, kita menganalisis teknologi untuk pengiriman. Nah, di sini langkahnya menentukan server audio dan video khusus yang digunakan untuk menerima materi pelatihan, lalu menentukan akses karyawan ke multimedia VC, dan mencari tahu telekonferensi video atau sistem TV pendidikan yang digunakan untuk penyebaran informasi. Lanjut.
Untuk yang keenam, kita menganalisis keahlian. Nah, menganalisis keahlian di sini, keahlian pengembangan dan pemeliharaan. Memutuskan jika peralatan, perangkat keras, perangkat lunak, dan kemudian diperlukan untuk masing-masing teknologi tersedia. Jadi misalnya ada yang ahli di bidang masing-masing seperti misalnya produksi video, yang ahli dalam perangkat keras, peralatan, dan perangkat lunak. Lanjut. Yang ketujuh, dokumentasikan hasilnya. Dokumentasikan hasil semua kegiatan tadi. Nah, ini berupa komunikasi, bahan referensi, pengujian dan penilaian, distribusi, pengiriman, keahlian desain, dan pengembangan khusus, semuanya didokumentasikan dengan detail yang sesuai. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Siti Swasti, kepada Saudari Siti Swasti, saya persilakan. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Nita. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian 6, yaitu analisis situasional. Nah, analisis situasional ini merupakan pencatatan kondisi fisik di mana pekerjaan itu dilakukan. Nah, jika hal tersebut dilakukan, maka akan membantu dalam mengumpulkan informasi. Nah, analisis situasional ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama itu mempertimbangkan faktor-faktor dalam mengembangkan tujuan dan sasaran yang realistis. Yang kedua, merancang dukungan kinerja atau penyampaian multimedia yang efektif, strategis. Dan yang ketiga, wawasan tentang fase desain untuk memastikan kinerja yang sukses. Dan yang keempat, untuk mendorong, mentransfer dan melakukan keterampilan kerja. Selanjutnya. Nah, di sini adalah proses yang dilakukan untuk analisis situasional, yaitu ada 3 kegiatan. Yang pertama, menganalisis lingkungan kerja, dan yang kedua, menganalisis lingkungan pengiriman, yang ketiga, dokumentasi. Selanjutnya. Nah, kegiatan pertama yaitu menganalisis lingkungan kerja, ini mempengaruhi faktor lingkungan. Yang pertama itu faktor fisik dan lingkungan, itu seperti misalnya ventilasi dan suhu. Yang kedua, dukungan manajemen untuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, kerja tim. Yang keempat, pemberdayaan. Yang kelima, delegasi dan kontrol. Yang keenam, umpan balik. Yang ketujuh, proses dan kebijakan kerja. Yang kedelapan, masalah keamanan. Yang kesembilan, pembinaan dan pendampingan. Jadi 9 ini merupakan faktor lingkungan dari analisis kerja. Nah, untuk kegiatan kedua, yaitu harus dipertimbangkan, yaitu ada 3 pertimbangan. Yang pertama, akses ke fasilitas pelatihan. Yang kedua, ketersediaan struktur pelatihan dan mentor. Yang ketiga, faktor fisik dan lingkungan seperti ventilasi dan suhu tersebut. Selanjutnya, kegiatan ketiga yaitu mendokumentasikan hasil analisis untuk digunakan dalam desain, pengembangan, dan fase implementasi. Selanjutnya. Nah, di sini ada bagian 7 yaitu analisis tugas. Nah, analisis tugas ini membahas tentang analisis pekerjaan dalam suatu tugas dan menentukan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pengetahuan di sini adalah informasi intelektual yang harus dimiliki oleh seseorang pekerja, sedangkan keterampilan perilaku yang diperlukan dan sikap atau semangat yang dimiliki oleh pelaku pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, selanjutnya di sini ada teori belajar orang dewasa. Nah, teori belajar orang dewasa ini yaitu teori perilaku dan perkembangan datanglah pengetahuan kita tentang pembelajaran dari orang dewasa. Nah, orang dewasa ini telah melalui tahapan perkembangan dan pemikiran berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mereka dapat. Nah, sehingga memberi mereka suatu informasi yang terskema dalam intelektualitas mereka. Nah, orang dewasa sebenarnya sama saja dengan memahami dan mempelajari sesuatu yang baru dengan anak kecil. Hanya orang dewasa ini memiliki waktu yang lebih sedikit untuk memahaminya karena mereka telah memiliki pengalaman sebelumnya. Nah, untuk teori orang dewasa ini mempunyai 4 elemen. Yang pertama, relevansi, yaitu pembelajaran dewasa harus memiliki hubungan langsung antara topik atau informasi yang akan dipelajari dan dunia nyata di mana pengetahuan itu digunakan. Nah, yang kedua itu keterlibatan. Jadi pembelajaran dewasa itu harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengendalikan, yaitu pembelajaran dewasa harus memiliki kemandirian untuk bagaimana mereka belajar dengan baik. Dan yang keempat, tidak tradisional. Di sini maksudnya pembelajaran dewasa membutuhkan privasi untuk belajar individual
Nah, jadi situasi belajar instruksi mandiri sehingga mereka dapat belajar dengan kecepatan mereka masing-masing. Selanjutnya di sini ada proses pelaksanaan analisis tugas, yaitu ada 5. Yang pertama, tentukan judul posisi. Yang kedua, identifikasi tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang ketiga, identifikasi semua tugas. Yang keempat, membuat hierarki tugas. Dan yang kelima, dokumentasi hasil. Selanjutnya bagian 8 yaitu analisis insiden kritis. Nah, insiden kritis ini adalah area kinerja yang diselesaikan secara efektif dan tidak efektif dan dideskripsikan suatu perilaku. Selanjutnya itu proses di sini ada proses analisis insiden kritis. Nah, proses dasarnya ini adalah meninjau tugas yang dihasilkan selama analisis tugas dan melakukan 4 kegiatan. Itu ada kegiatan tentang tugas-tugas kritis di mana temukan tugas-tugas yang mempunyai prioritas tinggi, yang spesifik agar dapat dilakukan dengan baik. Dan yang kedua, tentukan tugas-tugas penting tetapi tidak penting. Maksudnya di sini, identifikasi tugas mana yang bagus untuk diketahui tetapi harus dimasukkan hanya jika waktu dan anggarannya mendapatkan izin. Kemudian yang ketiga, tentukan tugas yang akan Anda hapus. Nah, tentukan tugas yang akan Anda batalkan pilihannya dan tidak termasuk dalam solusi. Dan yang keempat, dokumentasi hasil. Nah, hasil analisis insiden krisis ini harus didokumentasikan sebagai daftar tugas yang digunakan untuk mengembangkan tujuan. Selanjutnya. Nah, di sini ada analisis masalah. Nah, analisis masalah ini merupakan semua data yang telah dikumpulkan akan dianalisis berdasarkan beberapa struktur dalam membahas semua aspek permasalahan yang sedang dibahas. Selanjutnya. Nah, untuk prosedur analisis masalah ini ada 2 kegiatan. Yang pertama, mengumpulkan data dari audiens, teknologi, situasi, tugas, dan analisis kejadian krusial atau kejadian genting. Dan untuk kegiatan keduanya, menempatkan data pada kategori. Nah, untuk kegiatan kedua ada 3 langkah yang harus dilakukan. Lanjut. Nah, untuk 3 langkah kegiatan kedua ini, yang pertama itu mengkategorikan setiap masalah tercakup salah satu kategori yang dapat di setiap masalah. Nah, kategori ini ada 3. Yang pertama, organisasi adalah masalah di seluruh perusahaan yang berdampak pada seluruh perusahaan. Dan yang kedua, kinerja, yaitu masalah-masalah yang memungkinkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Dan kategori yang ketiga, pelatihan, yaitu memecahkan suatu masalah dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan langkah yang kedua, menentukan keterkaitan antar masalah. Dan yang ketiga, lengkapi formulir analisis masalah pada penilaian dan analisis front-end. Selanjutnya bagian 10 ada analisis tujuan. Nah, jadi tujuan yang terukur sangat penting untuk mengembangkan solusi yang efektif. Tujuan menentukan apa yang Anda sertakan dalam konten. Kemudian adalah prosedur analisis tujuan. Nah, di sini ada 6 prosedur. Yang pertama itu tentukan domain. Domainnya itu atau ranah. Kemudian tentukan levelnya. Kemudian yang ketiga menulis pernyataan tujuan. Yang keempat menulis tujuan kinerja. Yang kelima terlibat dalam diskusi kelompok. Yang keenam tujuan terminal harus terpisah dari tujuan kinerja. Nah, untuk domain pembelajaran ini adalah ranahnya, yaitu ada 5 ranah, yaitu kognitif, efektif, motorik, psikomotorik, dan metakognitif. Nah, di sini kognitif yaitu proses berpikir, afektif, perasaan dan sikap, motorik, pembelajaran gerak fisik, dan psikomotorik adalah proses berpikir kognitif yang terlibat dalam gerak fisik yang telah dibawa ke level otomatis. Kemudian yang kelima, metakognitif, berpikir kognitif yang terlibat dalam mempelajari berbagai cara belajar yang telah dibawa ke tingkat otomatis. Selanjutnya. Di sini ada tingkat domain kognitif. Ada 7, yang pertama diskriminasi. Diskriminasi ini mampu melibatkan pendengaran atau merasakan perbedaan antara situasi stimulus yang masuk. Yang kedua, konsep konkret.
Keterampilan intelektualnya mampu mengidentifikasi satu atau lebih contoh item kelas dan kemudian konsep yang ditentukan, mampu mengelompokkan benda atau peristiwa berdasarkan atribut dan fungsi tertentu, dan yang keempat, aturan mampu membentuk klasifikasi yang membedakan hubungan antar konsep, konkret atau definisi. Yang kelima, memecahkan masalah, yaitu mampu menerapkan aturan pada situasi baru. Yang keenam, strategi kognitif, yaitu menerapkan strategi pemecahan masalah pendekatan situasi belajar. Yang ketujuh, informasi verbal, yaitu informasi dapat diulang secara verbal dengan pemahaman tentang apa yang diverbalkan. Dan selanjutnya ada tingkat domain efektif, yaitu ada 4, menerima dan menanggapi. Jadi dideskripsikan secara verbal menyatakan bahwa pelajar itu peka atau telah mengadopsi nilai atau sikap. Yang kedua, menilai. Nah, menilai ini menunjukkan perilaku dan aksi bahwa seseorang dapat peka atau telah mengadopsi suatu nilai atau sikap. Dan yang ketiga, organisasi, yaitu membuat perbandingan teori, mengorganisasi, menyimbangkan, mengidentifikasi, dan merumuskan kriteria untuk mengevaluasi perilaku, kode etik, dan standar untuk menentukan nilai. Dan yang keempat adalah karakterisasi, yaitu perubahan perilaku sebagai hasil reorganisasi dan mempertahankan pola perilaku yang konsisten dan semakin dewasa. Selanjutnya, di sini ada tingkat domain motorik dan psikomotorik, yaitu ada 3. Yang pertama, gerakan refleks. Nah, gerakan refleks ini gerakan fisik sukarela atau tidak disengaja. Yang kedua ada gerakan dasar. Gerakan dasar ini terkoordinasi seperti meraih, menggenggam, merangkak, memanipulasi, atau sedang berjalan. Nah, kemudian yang ketiga persepsi. Persepsi ini membedakan antara diri dan lingkungan, membedakan antara diri dan lingkungan. Jadi persepsi ini ada 5 pembedanya. Yang pertama itu pembeda kinestetik, yaitu hubungan tubuh seseorang dengan benda-benda di sekitarnya. Yang kedua, pembeda pendengaran, yaitu kemampuan pelajar untuk membeda antara berbagai suara, nada, intensitas, arah, dan menghasilkan suara jika perlu. Kemudian ada pembeda visual, yaitu membeda antara bentuk dan rinci objek, melacak objek visual, mengingat atribut suatu objek, mengenali konsistensi bentuk-bentuk. Kemudian ada yang keempat, pembeda taktil atau berkaitan dengan suatu atau rabaan. Kemampuan ini untuk membedakan antara tekstur atau bentuk objek melalui rasa sentuhan. Kemudian yang kelima itu kemampuan terkoordinasi, yaitu kemampuan yang lebih berdasarkan kemampuan persepsi. Selanjutnya di sini ada 8 langkah strategi metakognitif menurut Alley dan Gisler, yaitu yang pertama, amati siswa yang melakukan tugas. Yang kedua, jelaskan pendekatan siswa. Yang ketiga, jelaskan pendekatan yang diinginkan. Yang keempat, peragakan pendekatan baru. Yang kelima, dorong pertanyaan sebelum, selama, dan setelah demonstrasi. Yang keenam, minta siswa secara lisan melakukan hal-hal sampai dia bisa tanpa keliru. Dan 7, meminta siswa berlatih dengan simulasi materi. Yang ke-8, meminta siswa berlatih dengan materi yang sebenarnya. Nah, kemudian proses selanjutnya itu menulis tujuan dalam domain pembelajaran, yaitu ada tujuan dan tujuan khusus, kemudian tujuan kinerja, tujuan terminal, dan tujuan pelajar. Untuk menulis tujuan kinerja, yaitu ada 5 elemen, yaitu pertama situasi, yaitu situasi stimulus diberikan atau keadaan saat perilaku akan diamati. Yang kedua, kemampuan yang dipelajari, jenis atau hasil belajar perilaku yang dituntut mewakili yang ditentukan oleh kata kerja tertentu pada keterampilan intelektual. Yang ketiga, objek, yaitu isi dari penampilan pelajar. Yang keempat, kata kerja ditindakkan, yaitu bagaimana kinerja akan selesai, dan alat, kendala, dan kondisi itu adalah alat khusus yang dibutuhkan kendala atau kondisi sebenarnya kinerja yang akan diamati. Selanjutnya, terlibat dalam diskusi kelompok, yaitu ada 2 langkah. Yang pertama, tinjau tujuan dalam pengaturan kelompok untuk memvalidasi relevansi
dengan tugas pekerjaan. Yang kedua, langkah kedua, tulis ulang tujuan kinerja seperlu setelah diskusi. Baiklah, terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Amri. Untuk Pak Amri, saya persilakan. Terima kasih, Mbak Siti. Izin melanjutkan presentasi bagian terakhir, yaitu yang ke-11, analisis media. Slide berikutnya. Nah, di dalam analisis media ini, itu merupakan bab yang membahas tentang banyak pertimbangan mengenai pelajar dan faktor biaya yang relevan dengan media penyampaian. Ada banyak jenis media yang harus dipertimbangkan dalam membuat suatu pilihan yang tepat. Anda harus selalu mempertimbangkan untuk menggunakan solusi campuran yang terdiri dari media apapun yang akan kita perlukan. Jadi untuk analisis media ini harus mempertimbangkan media-media apa yang akan kita gunakan dan faktor-faktor biaya yang mungkin akan kita keluarkan. Berikutnya. Nah, di dalam proses analisis media yang pertama yaitu ada beri peringkat faktor-faktornya. Jadi kita harus memberikan nilai pada setiap faktor untuk tujuan supaya kita mengetahui faktor yang berhubungan dengan biaya atau konten dengan menggunakan skala penilaian. Yang kedua itu meringkas temuan, yaitu meringkas temuan berdasarkan suatu urutan, kemudian kita dapat memberikannya suatu persentase, berapa persentasenya. Kemudian yang ketiga itu tempatkan media dalam hierarki. Buatlah daftar peringkat media dari persentase yang tertinggi hingga yang terendah. Nah, media dengan peringkat tertinggi adalah kemungkinan yang paling mungkin untuk kita menemukan suatu solusinya. Yang keempat yaitu mencocokkan kelebihan dan keterbatasan media. Sesuaikan kekuatan dan kelemahan media dengan kebutuhan yang kita inginkan. Yang kelima yaitu menghitung biaya. Menghitung biaya yaitu membandingkan hasil media dengan faktor biaya dan putuskan media yang sesuai yang akan kita gunakan. Yang ketujuh, yang keenam, tentukan pilihan media akhir, yaitu mencocokkan media dengan tujuan yang tepat. Media yang banyak itu kemudian kita cocokkan dengan tujuan dari media yang akan kita pilih. Kemudian yang ketujuh, mencocokkan media dengan tujuan yang sesuai. Kemudian yang kedelapan yaitu dokumentasikan hasilnya. Didokumentasikan hasil pembuatan daftar pilihan media akhir dengan cara menganalisis dan membayangkan media-media yang kita perlukan supaya kita dapat mengetahui hasilnya. Berikutnya. Nah, di sini dalam analisis media ada validitas dan keandalan alat analisis. Proses analisis media telah mencapai tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Faktor-faktor tersebut dikaitkan dengan media dengan menggunakan pemetaan konsep dan konsep yang terstruktur dalam sebuah informasi. Jadi di sini agar dapat melakukan pendekatan rasional untuk memilih suatu media yang dimaksud dengan rasional di sini yaitu bahwa suatu putusan yang dicapai melalui proses untuk mempertimbangkan semua aspek yang relevan. Berikutnya. Yang ke-12 yaitu extend data analysis atau analisis data yang masih ada. Bab ini membahas tujuan utama untuk menggunakan multimedia design, melainkan untuk memecahkan kebutuhan suatu bisnis. Oleh karena itu, Anda harus menentukan apakah solusi atau bagian dari solusi atau sudah ada solusi tersebut untuk menghindari biaya pengembangan yang tidak diperlukan. Kemudian untuk prosesnya ada 5. Yang pertama yaitu identifikasi sumber informasi yang mungkin terjadi. Apakah
untuk menentukan apakah ini solusi keseluruhan atau bagian dari suatu solusi. Yang kedua, kumpulkan informasi dan materi kursus yang ada. Di sini kita bisa mencari informasi tersebut melalui mesin pencarian atau internet yang tersedia. Yang ketiga yaitu bandingkan informasi. Di sini kita harus membandingkan informasi dengan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dengan memperhatikan tujuan kita apa, kemudian audiensnya siapa, dan kebutuhan bisnis yang akan kita lakukan. Yang keempat, membuat keputusan beli atau bangun. Di sini keputusan beli atau bangun yaitu memutuskan apakah di sini kita akan membeli jika hasil analisis tersebut siap digunakan sebagaimana adanya atau dapat dimodifikasi untuk kebutuhan suatu bisnis, atau kita membangun atau mengembangkan bahan jika hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa produk tersebut siap pakai, tidak sesuai untuk suatu solusi. Yang kelima yaitu mengevaluasi solusi yang tersedia. Jadi apapun yang kita putuskan untuk membeli tersebut harus dievaluasi dengan kualitas dan kesesuaiannya seperti apa. Selanjutnya, nah untuk ringkasan sendiri, saat menganalisis jangan lupa untuk memasukkan biaya bahan baku dalam analisis biaya kita. Kita harus tahu apa saja yang tersedia, kemudian apa yang harus disertakan di dalam suatu solusi tersebut, apa yang harus kita beli, dan apa yang harus kita kembangkan oleh tim proyek pengembang tersebut. Sehingga kita dapat mengetahui biaya dari suatu solusi tersebut. Selanjutnya, yaitu analisis biaya atau cost analysis. Nah, bab ini berisi tentang ada dua formula. Coba slide berikutnya. Nah, yang pertama yaitu analisis biaya manfaat dan yang kedua yaitu pengembalian investasi. Analisis biaya manfaat itu digunakan untuk menentukan apakah kita melakukan suatu proyek atau tidak. Kemudian untuk pengembalian investasi itu dilakukan setelah proyek itu dilaksanakan. Jadi terlihat manfaat aktualnya seperti apa. Selanjutnya, nah untuk proses dari analisis biaya di sini ada 3. Yang pertama yaitu melakukan cost benefit analysis. Untuk cost analysis benefit ini itu ialah proyek untuk menentukan manfaat yang diantisipasi dari proyek sehubungan dengan biaya produksi. Yang kedua, tentukan pengembalian investasi, yaitu menentukan di mana titik setelah solusi diimplementasikan untuk mempersiapkan analisis tersebut. Analisis ROI ini mengumpulkan data tentang biaya masalah yang dimaksudkan untuk dapat kita pecahkan. Yang terakhir, dokumentasikan hasil. Di sini kita dokumentasikan hasil dalam bentuk format yang kita inginkan untuk menyampaikan pada audiens. Bisa juga dapat berupa presentasi yang kita perlukan. Ya, ini sudah tadi. Berikutnya. Yang ke-14 yaitu metode analisis cepat. Nah, untuk metode analisis cepat di sini ada yang pertama yaitu memfasilitasi pengumpulan data dari semua tingkat organisasi, mulai dari manajemen hingga karyawan. Yang kedua, mengidentifikasikan kesenjangan antara situasi aktual dan yang kita inginkan. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan persepsi di antara atau berbagai tingkat dari organisasi. Yang keempat, mengurangi waktu siklus untuk analisis sekitar 2 atau per 3 bila digunakan secara efektif. Selanjutnya, berikutnya,
Untuk proses dari metode analisis cepat atau RAM ini ada 5. Yang pertama ada mempersiapkan analisis, yang kedua ajukan pertanyaan utama dan pertanyaan menyelidik yang sesuai, yang ketiga dengarkan dan rekam tanggapan dari yang kita observasi tersebut, yang keempat amati kinerja yang sebenarnya, dan yang kelima kita melaporkan hasil temuan-temuan yang kita dapatkan sebagai bahan rekomendasi kita untuk kegiatan berikutnya. Selanjutnya,